thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon, poor sinner, and a peace that endureth. Thine only presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing all mine with 10,000s beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Come on, sing. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmatmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. We sing besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmatmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Come on, church, let's stand up. Happy anniversary for GKS! Woo! Let's shout Jesus, yes! Come on, sing together. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. Everybody say, come on, by say I'm not good enough. God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Everybody say, love is not gone. Yeah, I feel it breaking up. I can let go. Your love is falling on. People let go. I feel it breaking out like an echo. Everybody say it.
won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out, breaking out. Your love is holding on. Won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Everybody, my soul. Okay. So one more time. My soul. Everybody can shout to the Lord. Hallelujah. We praise you, God. Yes. Come on, yuk. Boleh kita bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau memuji Raja yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Katakan amin. We praise you, God. Come on, shall we sing? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Are you ready, church? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Ku bersorak beranjak. Katakan terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja, segala Raja. Setiap yang percaya boleh lebih lagi katakan amin. Everybody can shout to the Lord. Hallelujah. Come on, shall we sing, Ronaldo? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan dengan iman kami. Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi One more time we sing bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Are you ready to jump, church? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Ku bersorak beranjak. Katakan terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kami memuliakan Engkau Raja yang luar biasa. Kami meninggikan Engkau Tuhan. We praise you, God. Yay. Come on, church.
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri Tuhan dengan iman percaya kami kepada Engkau Yesus. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri Tuhan. Terima kasih. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Katakan terpujilah Engkau Yesus. Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kamu yang bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. We praise you God. We praise you Lord. Terima kasih. Boleh lebih meriah lagi buat Allah kita yang luar biasa. Serukan haleluya, haleluya. We praise you God. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai 10 tahun di gereja ini, itu semua karena kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kebaikan-Mu mendahului kami. Kebaikan-Mu mengejar kami Tuhan, untuk membawa kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, one more time. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. Yes, you have, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Makasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. One more time. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Thank you, Lord. You're good. Thank you, Lord. We believe in you. We believe in you, Lord. You are good, Lord. We worship you. We worship you. We believe in you, Lord. Thank you We for believe in you, Lord. Thank you for your Mari bawa syukurmu, mari bawa pujianmu. Semakin dia baik, semakin dia baik. Kasih setiamu, bukan selamanya. All my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. Come on, church. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the
sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Oh Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dapat Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia. Thank you God, thank you Jesus. Kami kan setia Tuhan. We thank you Jesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu buat setiap kami. Terima kasih sudah percayakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. This is our heart, oh God. We thank you untuk 10 tahun GKS Balikpapan boleh ada sampai saat ini. It's all because of you, Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you for your presence. Kami menikmati betul hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Kesaksian demi kesaksian. Semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Good morning Zion. Wow, so happy this morning ya. Hari ini sungguh sangat spesial. Kita merayakan ulang tahun GKS yang ke-10. Tidak terasa kita udah 10 tahun. Wow. Give him praise. Kita bersyukur ya untuk perjalanan 10 tahun kita ini. Dari tadi penyembahan luar biasa banget. Teruslah itu dari malam sih sebenarnya udah merasa kebaikan Tuhan ya diingatkan kembali. Hari ini menyembah lagi diingatkan kembali bagaimana kebaikan Tuhan dan kesetiaannya yang luar biasa. Kita ada saat ini semua karena kebaikan dan kesetiaannya. Towards God's faithfulness. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri Dia. 2 Timotius 2 ayat 13. Secara pribadi saya bersyukur banget ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. 10 tahun yang lalu saya berdiri bukan di sini, tapi di gedung kami yang pertama. Dengan penuh kesederhanaan. Dan luar biasa semangat kita waktu itu dengan segala apa yang ada. Tapi kita dapat bersuka cita dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan gereja ini ada dimulai ketika ada visi Tuhan yang diberikan kepada pastor kami. Dan pastor kami mau melangkah dan mau meresponi panggilan itu dengan penuh kesetiaan. Small step of faith. Karena langkah kecil itulah kita ada saat ini di tempat ini. Kita bisa beri praise buat pastor kita dan bugam kita. Wow. Dan juga semua builders yang terlibat selama pertumbuhan gereja ini. Oke, silakan duduk. Oke, saya mau baca firman Tuhan. Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita melakukan perkara besar untuk kita di dalam gereja ini. Dan saya percaya masih ada tahun-tahun ke depan yang akan Tuhan kerjakan melalui gereja ini. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita bangun diri kita mau terlibat di dalam visi Tuhan di dalam gereja ini. Masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk gereja ini, masih banyak jiwa-jiwa yang menantikan kita. So guys, don't give up, apapun yang terjadi, ingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 10 tahun ini salah satu bukti bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. God bless. Halo, saya Veronica. Saya tertanam di GKS Balikpapan sudah 10 tahun. Saya mendapat privilege melayani di Care Department. Dan salah satu hal yang memberkati saya dalam kehidupan bergereja di GKS Balikpapan adalah pentingnya kita tertanam dan bertumbuh di gereja lokal. Dan kita menjadi bagian dari keluarga rohani gereja di mana kita tertanam. Saat kita tertanam, kita menemukan tujuan hidup kita yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Hai, saya Elin. Saya sudah tertanam di gereja ini selama hampir 10 tahun. Saya dipercayakan untuk melayani di home single. Pengalaman bersama Tuhan yang tidak saya lupakan adalah ketika gereja menjadi rumah bagi saya. Saya diterima apa adanya dan dikasihi sebagai anak. Saya bertumbuh dan didewasakan. Saya juga diarahkan untuk bisa sampai kepada destiny Tuhan dalam hidup saya. Halo, nama saya Arthur. Saya tertanam di GKS sejak
tahun 2012 dan kurang lebih sudah 10 tahun saya berada di tempat ini dan saya dipercayakan untuk melayani di divisi Team Praise and Worship. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di gereja ini sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali proses dan progres yang saya alami, terutama dalam segi karir dan juga kedewasaan dalam mengambil keputusan. Saya mengalami betapa Tuhan bekerja setiap saat di dalam kehidupan saya selama 10 tahun ini. Halo, nama saya Alfa. Saya sudah tertanam di gereja ini selama kurang lebih 4 tahun. Saya dipercayakan untuk melayani di production. Pengalaman saya bersama dengan Tuhan di dalam gereja ini, saya merasakan penerimaan yang luar biasa. Saya merasa seperti saya ada di dalam rumah. I feel like I'm home. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan yang ke-10. Terus bertumbuh dan menjadi dewasa, berjalan dalam panggilan yang sudah Tuhan tetapkan. Makin luar biasa, menjadi benchmark, menjadi jawaban. Semakin beri berkat, semakin menjadi dampak Buat jiwa-jiwa dan kota-kota. I love my church. Oke, selamat pagi GKS Balikpapan. Wow. Happy 10th anniversary buat kita semua. Coba kalau Anda lihat saudara kanan kirimu, katakan selamat ulang tahun yang ke-10. Satu dekade perjalanan gereja ini. Ya tadi pagi mulai kita penyembahan, ibadah dimulai. Saya nggak henti-hentinya mengucap syukur dan tadi saya nangis, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas gereja ini sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Sebuah journey yang tidak singkat, 10 tahun. Dan saya pagi hari ini khusus mau appreciate dan berterima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, home members, home leaders, dan setiap builders yang melayani bersama-sama selama 10 tahun terakhir. Entah itu saudara masih ada bersama-sama dengan hari ini maupun saudara yang sudah tidak ada lagi di Balikpapan yang menyaksikan ibadah ini secara online. So, I want to say thank you so much. Tuhan pakai hidup kalian untuk bisa membangun gereja ini. Dan hari ini juga kita mau welcome buat Pastor Chris dan Pastor Jennifer yang telah ada bersama-sama dengan kita. Kita beri tepuk tangan buat Pastor Chris. Dan saya sangat pribadi sangat appreciate dengan dukungan, dengan support dan doa dan nasihat yang Pastor Chris boleh bagikan buat saya secara pribadi dan atas gereja ini. Sehingga hari ini kita bisa ada semua karena kontribusi juga dari Pastor Chris dan Pastor Jennifer. Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. So thank you so much. Dan hari ini saya mau mulai dengan sebuah statement. Sebagai awal dari pesan saya, bahwa gereja ini lahir karena Tuhan ingin mau melakukan sesuatu di dalam kita dan melalui kita. Gereja ini lahir karena Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kita dan melalui kita di kota ini. Nah, kita akan refresh kembali perjalanan itu di hari ini. Pada waktu 10 tahun yang lalu, pada waktu Tuhan kasih visi di sebuah conference di kota Kinabalu. Saya nggak pernah sangka bahwa perjalanan itu merupakan perjalanan di mana saya menerima visi dari Tuhan untuk memulai sebuah gereja baru. Pada waktu saya terima itu, saya berpikir, buat apa ada gereja baru? Memang di Balikpapan kekurangan gereja kah? Padahal saat saya tahu gereja di Balikpapan adanya ratusan. Apakah nggak ada gereja yang baik? Banyak gereja yang baik. Apakah banyak gereja yang mungkin tidak penuh dengan Roh Kudus? No, banyak gereja penuh dengan Roh Kudus di Balikpapan. Tapi kalau hari ini GKS boleh berdiri karena Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kita dan melalui kita di kota ini. Bisa katakan amin. Nah, sebelum saya mulai khotbah saya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami dari awal hingga akhir. Ibadah pada hari ini kami bersyukur
Dan kami sungguh bersyukur untuk perjalanan 10 tahun Tuhan, 1 dekade. Kalau kami boleh memulai sesuatu yang kecil, tapi Engkau terus bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang jauh melebihi daripada apa yang kami pernah pikirkan, pernah timbul dalam hati kami, yang pernah kami bayangkan. Bahkan jauh daripada mimpi-mimpi kami dan rencana-rencana kami. Dan Kau kerjakan sampai hari ini dan Kau akan terus kerjakan sampai setelah lama-lamanya Tuhan. Dan urapi kami pada hari ini, biar setiap pesan-Mu boleh mengubah cara berpikir kami, mindset kami, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan bukan hanya anniversary yang ke-10 atas gereja ini, tetapi juga merayakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih baik ketika kami pulang dari ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah I'm Home, sesuai dengan tema dari anniversary kita yang ke-10. Mari siapkan catatan saudara semua. I'm home adalah ujaran yang biasa orang sebutkan ketika mereka pulang sampai di rumah. Hi, I'm home. Gitu. Kalau kita misalkan tinggal dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, Daddy, I'm home. Mom, I'm home. Adalah ujaran yang biasa kita lakukan ketika kita sampai pulang di rumah. Nah, rumah bukan bicara soal fisik atau bicara tentang bangunan, tetapi juga bicara soal keluarga yang tinggal di dalamnya. So, kalau bicara tentang rumah, dalam bahasa Indonesia rumah itu ya rumah. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada 2 kata yang digunakan, yaitu house and home. House bicara tentang fisik, bicara tentang bangunan. Tetapi home bicara tentang siapa yang ada di dalam bangunan itu. So home is not about what, but it is about who. Rumah atau keluarga itu bukan bicara tentang apa, tapi bicara tentang siapa. Bahkan lebih lagi, home itu bicara tentang atmosfer atau suasana yang terbangun bersama dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Home itu bicara tentang emosional. Home itu bicara tentang kehangatan hubungan satu dengan yang lainnya. Home itu bicara tentang kasih yang ada satu dengan yang lainnya. Home itu bicara tentang caring one another satu dengan yang lainnya. Mungkin tadi singkat slide foto-foto yang perjalanan kita, dan itu masih beberapa dari antara begitu banyak. Itu menggambarkan bahwa pada waktu tadi saya melihatnya, I'm so emotional, I'm so touched. Kenapa? Karena itulah perjalanan kita sebagai gereja ini. Gereja ini ada karena ini menjadi sebuah home buat kita semua. Katakan amin. Banyak orang yang bisa membangun house, bisa membangun gedung atau membangun bangunan, tapi tidak semua bisa membangun atmosfernya, bisa membangun suasananya sehingga orang-orang yang di dalamnya merasa bahwa mereka seperti di dalam keluarga. Nah, bukan berarti kita nggak perlu bangunan. Kita perlu bangunan untuk membangun sebuah home, tetapi esensinya adalah orang-orang di dalamnya yang membangun atmosfer dan suasananya sehingga orang bisa menyebut diri mereka I'm home ketika mereka datang ke sebuah gereja lokal. Di Efesus 1 ayat 5 di dalam terjemahan NLT-nya dikatakan gini. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Terjemahan bebasnya gini. Allah memutuskan dari sebelumnya atau semulanya untuk mengadopsi kita ke dalam keluarganya sendiri dengan membawa kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Inilah yang ingin dia lakukan dan ini memberi dia kesenangan yang besar. Kata adopsi di dalam terjemahan aslinya adalah menempatkan kita secara legal sebagai anak. Dan ini yang Bapa lakukan dari sejak semula untuk mengadopsi kita ke dalam keluarganya dengan membawa kita kepada dirinya melalui
Yesus Kristus. Jadi dia mengingininya, dia mengerjakannya agar setiap anak-anak Tuhan itu diadopsi masuk ke dalam keluarganya, sehingga mereka nggak lagi sendirian di luar, mereka nggak lagi orphan seperti anak yatim, tapi mereka punya family, mereka punya keluarga rohani. Dia bekerja begitu luar biasa sehingga anak-anaknya itu punya keluarga bersama-sama dengan dia, dan itu memberikan kesukaan dan kesenangan buat Tuhan. Nah, pertanyaan saya, siapakah keluarga Allah itu? Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 di dalam New Century Version yang dikatakan, "Then even I'm delayed, you will know how to live in the family of God, that family is the church of living God, the support and foundation of the truth." Artinya gini, lalu jika aku tertunda, kamu akan tahu bagaimana hidup di dalam keluarga Allah. Keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup, pendukung dan fondasi kebenaran. Church is a home. Church is a family of God. Mungkin saudara bukan orang yang dilahirkan baru di gereja ini, tetapi Tuhan menuntut saudara ke sini, mengarahkan saudara di sini, dan memanggil saudara di sini untuk menjadi bagian dari keluarga di gereja ini. Dan saya mau katakan itu memberikan kesukaan yang besar buat Tuhan ketika saudara bisa ada di dalam rumahnya. Ada juga yang dilahirkan dari gereja ini, mereka yang dilahirkan, atau maksud dengan kata lain mereka lahir baru dari gereja ini. Nah, dikatakan bahwa church is the support and the foundation of the truth. Gereja adalah pendukung dan fondasi kebenaran. Pertanyaan saya, apa yang terjadi ketika bangunan itu tidak punya support dan tidak punya fondasi? Sangat rentan. Sama seperti hidup kita ketika kita mengalami goncangan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam goncangan pernikahan, goncangan dalam hal keluarga, goncangan dalam keuangan, goncangan di dalam bisnis, goncangan di dalam pekerjaan, di dalam karir. Ketika itu datang, hidup kita bisa jadi runtuh ketika kita tidak punya support dan kebenaran dari keluarga rohani yang mendukung kita. Kalau kita tidak punya keluarga rohani, maka ketika badai kehidupan datang, dan pasti akan datang, maka tiba-tiba saudara menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa yang ada di sekeliling saudara yang bisa mendukung kehidupan saudara. Saudara catat ini, ketika hubungan saudara menjadi dangkal dengan gereja lokal, saudara kehilangan support dan saudara kehilangan fondasi kebenaran yang saudara butuhkan untuk kehidupan ini. That's what Bible said. Itu yang Alkitab katakan, bukan yang saya katakan. Saya paling suka mengamati kehidupan. Saya paling sedih kalau orang berpikir bahwa dia nggak butuh orang lain di dalam hidup ini. Saya oke kok, saya Kristen, saya percaya Tuhan. Yang penting saya ibadah. Tapi dia sendirian. Saudara gak pernah tahu bahwa ketika musim kehidupan berganti, tiba-tiba sakit bisa menghampiri. Mungkin bisa saja mengalami kedukaan. Mungkin dalam tekanan atau masalah yang hebat, yang besar dalam kehidupan. Saudara akan menemukan saudara gak punya orang yang bisa ajak, yang saudara ajak untuk saudara bicara dengan dia. Gak ada kelompok dan komunitas yang care dengan saudara. Gak ada yang bisa mendoakan saudara. Gak ada yang bisa memberikan arahan, memberikan nasihat kepada saudara. Itu yang buat saya itu menyedihkan. Misalkan ada yang mau buka bisnis baru, gak banyak yang support. Kenapa? Ya karena banyak yang gak tahu. Kadang-kadang banyak yang tahu bahwa dia punya bisnis baru yang dibuka. Ketika ulang tahun, gak banyak yang mengucapkan happy birthday. Ya karena banyak yang gak tahu. Karena hidupnya sendirian, terisolasi. Ketika menikah, gak banyak keluarga rohani yang bisa hadir. Yang bisa memberikan dukungan atau menolong bahkan. Atau yang mendoakan.
Dikatakan tadi keluarga rohani yang membangun fondasi kebenaran di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang dibangun di dalam rumah Tuhan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Nilai, prinsip yang ditanamkan di dalam gereja. Mengenai apa? Semua aspek dalam kehidupan kita. Pernikahan, keluarga, keuangan, kerohanian, bisnis, karir. Itu yang diberikan, yang ditanamkan dalam kehidupan setiap saudara yang ada di dalam gereja sebagai fondasi kebenaran. Kalau orang punya fondasi, maka akan jauh lebih tangguh ketika menghadapi badai kehidupan. Kalau kita mau bangun rumah, nomor satu yang kita mesti bangun adalah fondasinya. Nggak ada orang yang mau bangun rumah tiba-tiba bangun dinding. Sebuah kebodohan, kenapa? Pasti runtuh. Makanya kenapa Alkitab mengatakan bahwa gereja itu adalah fondasi kebenaran. Ketika kebenaran dilepaskan, nilai ditanamkan, values ditanamkan, prinsip ditanamkan, itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah. Walaupun salah satu yang kita lakukan secara bersama-sama seperti hari ini adalah ibadah bersama-sama. Gereja bukanlah sebuah event di mana orang hanya datang, melihat, merayakan, terhibur, lalu pulang. Gereja bukanlah sebuah rumah sakit di mana orang hanya datang untuk berobat, disembuhkan, dipulihkan, lalu selesai sembuh pergi pulang. Karena nggak ada orang yang tinggal selama-lamanya di rumah sakit. Gereja bukanlah hotel di mana hanya orang datang, menikmati fasilitas. Apa yang bisa diberikan di gereja ini? Gedung yang bagus, sama seperti orang nginep di hotel. Carinya apa? Fasilitasnya yang bagus apa? Enak nggak nih? Nyaman nggak buat saya? Dicari semua benefit, keuntungan-keuntungan apa yang bisa ambil kalau ada di sini. Kayak kita pergi ke hotel, apa yang kita lakukan? Menikmati fasilitas di hotel. Kalau perlu kita mencari benefit-benefit yang kita bisa terima di hotel. Wah, paket hotel saya termasuk free breakfast untuk 2 orang dan 2 orang anak. Paket hotelnya termasuk free spa and massage. Termasuk free afternoon tea. Termasuk free yoga. Free ini, free itu. Free activity. Bahkan selesai menginap kita meninggalkan hotel dalam keadaan yang acak-acakan tentunya. Walaupun saya punya kebiasaan sama istri saya kalau ninggalin hotel, kita nggak buat kamar itu berhamburan, tetapi kita rapikan sebisa kita. Tapi nggak akan bisa pernah balik seperti di setup awal oleh housekeeping. Kalau ada sesuatu yang nggak beres di hotel, kita telepon ke resepsionisnya, kita komplain. Ini AC nggak dingin nih. Ini air di kamar mandi kecil keluarnya. Aqua saya habis. Saya perlu anduk 2 tambahan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, ketika ada sesuatu yang nggak beres, kita yang beresin sebagai anak-anak di dalam rumah. Kalau ada sesuatu yang kotor di dalam rumah, kita sebagai anak-anak di dalam rumah yang bersihkan itu. Bisa katakan amin. Nah, kita perlu memahami ini di dalam mindset kita supaya itu merubah sikap kita dan perilaku kita di dalam kita berjemaat atau ketika kita datang ke sebuah gereja. Nah, saya berdoa supaya pada hari ini mindset dibukakan, perspektif baru diberikan. Ketika kita bisa melihat gereja as a home, bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya sebagai hotel, bukan hanya sebagai rumah sakit di mana saya butuh disembuhkan, tetapi sebagai rumah di mana kita bisa dibesarkan, didewasakan, dimuridkan, dan bahkan kita bisa menjadi pemimpin yang suatu hari bisa memuridkan orang lain. Bisa katakan amin. Mindset dan mental kita menentukan di mana kita berada dan kita sebagai apa. Seorang anak akan selalu punya rasa memiliki, saling mengasihi yang kuat satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah home akan banyak kenangan-kenangan, memori-memori yang indah sampai kapanpun juga. Seperti tadi, itu gak bakal pernah hilang dalam sejarah gereja ini. Kenangan-kenangan. Orang asing dan pendatang gak punya kenangan-kenangan apapun tentang home.
Mereka punya spirit yang merantau. Tidak membawa apa-apa. Saya nggak tahu sudah berapa lama saudara bergereja misalnya yang belum tertanam di dalam sebuah gereja lokal, yang belum memutuskan tertanam di gereja lokal. Apakah saudara bisa merasa bahwa kok asik banget ya lihat foto tadi ya? Kayaknya dalam sepanjang gua bergereja nggak pernah ada gue foto-foto aku di dalam gereja, entah dimanapun itu. Kenapa? Karena spiritnya spirit merantau. Nggak pernah mau planted di dalam sebuah gereja, tertanam di situ, melebur dengan keluarga yang lainnya, sehingga bisa mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. A bigger house is not necessarily a better home. Sebuah rumah yang besar belum tentu adalah sebuah home atau keluarga yang lebih baik. Belum tentu. Tapi apakah ada rumah yang besar menjadi keluarga yang baik? Oh, tentu aja ada. Itu sangat tergantung dari bagaimana kita membangun home itu selagi masih kecil. Di dalam rumah kita menerima arahan, kita menerima nasihat, kita menerima pimpinan, dan sangat mungkin kita terima teguran di dalam rumah. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, di rumah ditegur itu biasa. Coba ngomong kanan kirimu, ditegur itu biasa. Dinasehati itu biasa. Kita ditegur orang tua kita, biasa. Itu tandanya kasih, tandanya peduli. Anak-anak saya kalau di dalam rumah saya, kalau melakukan kebodohan dan kesalahan, kita koreksi dia, kita nasihati dia. Bahkan kita disiplin dia. Apakah karena kita benci dia? Enggak, kita mengasihi dia. Kita ingin dia jauh lebih baik hidupnya. Nah kalau ada nasihat, ada teguran, berarti ada gesekan. Nah saya mau katakan wajar terjadi gesekan. Kenapa? Karena kita semua manusia biasa. Mau di gereja manapun akan ada yang namanya gesekan. Nggak ada yang sempurna. Nah kalau mindset kita benar, bahwa setiap orang itu berada di dalam proses pendewasaan menuju keserupaan dengan Yesus, makanya kita nggak akan terlalu baperan dengan gesekan. Kalau kita punya mindset yang benar, bahwa oh dia juga lagi dalam proses pendewasaan, saya juga lagi dalam proses pendewasaan, jadi nggak ada yang perlu baperan. Yang mengerti katakan amin. Mereka tertanam di dalam gereja, mereka tahu rumah mereka di mana. Mereka tahu keluarga mereka di mana. Mereka tahu siapa bapak mereka. Mungkin saya katakan tadi, rumahnya mungkin tidak selalu teratur. Mungkin tidak selalu rapi, tapi rumah adalah rumah. Home adalah home. Family is always a family. Kalau misalkan di sebelah tetangga bangun sebuah gereja baru dengan gedung yang lebih bagus, yang lebih mewah, lebih fasilitas. Mungkin yang melayani dikasih persembahan kasih semua, yang cukup untuk jajan 1 minggu misalnya. Saya nggak pernah khawatir bahwa anak-anak saya bisa salah rumah. Sama seperti kalau saya tinggal di apartemen, misalnya di sebelah bangun rumah gedung yang besar, saya nggak khawatir anak saya nggak kembali pulang ke apartemen. Jadi hari ini sebelah rumahnya lebih besar. Jadi thank you so much untuk semua yang diberikan. Aku mau pindah ke sana. Saya nggak akan temukan anak-anak saya seperti itu. Karena anak. Ya mengerti katakan amin. Tapi justru kalau di sebelah ada gereja baru yang lebih bagus, lebih mewah, lebih fasilitas, lebih, dan jemaat-jemaat pada pindah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita bangun selama ini? Apakah orang-orang tersebut yang pindah merasakan mereka home dan keluarga mereka itu di sini selagi mereka ada bersama dengan kita, atau kita cuekin aja? Ya di jemaat aja biasa datang ke hari Minggu ibadah. Atau mereka melihat, menerima bahwa tempat ini adalah rumah mereka. Kalau mereka nggak merasakan itu, ya nggak heran mereka cari home yang baru. Tapi sepanjang mereka merasakan bahwa ini adalah keluarga mereka, adalah rumah rohani mereka, mereka akan stay no matter what. Amin.
Nah, saya mau share apa yang membuat sebuah home menjadi sebuah home. Yang pertama adalah penerimaan. Acceptance. Kita diterima bukan karena ada apanya, tetapi kita diterima apa adanya. Nah, salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah penerimaan. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Yesus berkata bahwa dia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Demikian Yesus, demikian juga gereja Tuhan seharusnya bahwa kita tidak menolak siapapun yang datang ke dalam rumah Tuhan. Lawan dari penerimaan adalah penolakan. Nah, nggak ada satu orang pun yang mau hidupnya ditolak. Dan sering kali saya temukan penolakan itu terjadi, salah satunya adalah karena adanya perbedaan. Oh, dia nggak sama kita. Jadi penolakan itu terjadi secara tidak langsung. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa mau menerima perbedaan. Yesus nggak pernah menolak mereka. Yesus menerima mereka sekalipun mereka adalah orang-orang berdosa. Sekalipun. Di Matius 9 ayat 9-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka dengan murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini yang kukendaki, ialah belas kasihan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Gereja harus menjadi rumah di mana setiap orang yang terhilang, orang berdosa, orang yang bersalah, orang yang malu dengan hidupnya, orang yang merasa nggak layak, orang yang merasa nggak mampu, yang selalu kekurangan hidupnya, bisa merasa diterima di dalam rumah Tuhan. Mereka lagi nggak perlu merasa takut, mereka nggak perlu merasa malu, mereka nggak perlu merasa terhakimi karena kehidupan mereka. Kenapa? Karena ada penerimaan di dalam rumah Tuhan. Nggak peduli apapun karakternya, apapun latar belakang hidupnya, apapun sukunya, ekonominya, pergumulannya. Saya mau katakan, saudara catat ini, setiap orang memiliki tempat di rumah Tuhan. Siapapun, setiap orang punya tempat di dalam rumah Tuhan. Nah, apa yang kita bangun akan menentukan apakah orang akan merasakan penerimaan itu di dalam rumah Tuhan atau enggak. Kita mungkin aja bisa nggak setuju dengan perbuatan mereka. Mungkin kita nggak setuju dengan nilai-nilai lama yang mereka punya, dengan prinsip-prinsip hidup yang lama yang mereka punya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menerima mereka. Satu hal, sepanjang orang itu mau terus bersama-sama, so we have to accept them, to accept their life. Katakan, amin. Kita merasa aman dan merasa nyaman ketika kita diterima apa adanya. Ketika kita diterima apa adanya, maka keterbukaan itu mulai terjadi. Rasa percaya mulai terbangun. Dan dari situlah lahir pemulihan demi pemulihan. Yang kedua, apa yang membuat home adalah sebuah home? Hubungan yang hangat. Setelah penerimaan, hubungan menjadi sangat penting di dalam keluarga dan di dalam home. Hubungan yang hangat bisa membuat orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang tadinya asing menjadi keluarga. Berapa banyak orang yang tidak terhitung dari gereja ini yang tadinya datang sebagai orang asing, tertanam, dibangun hidupnya. Tapi setelah sekian tahun tertanam, karena 1-2 hal mereka harus pindah kota. Dan mereka tetap adalah bagian dari keluarga ini. So they may come as a stranger, but they live as a family. Mereka bisa
datang sebagai orang asing pada mulanya, tapi mereka meninggalkan Balikpapan sebagai sebuah keluarga. Roma 12 ayat 10 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaklah kalian saling mendahului memberi hormat. Keluarga tidak selalu bicara tentang punya darah yang sama. Di dalam gereja Tuhan untuk menjadi satu keluarga itu sangatlah memungkinkan. Bahkan itu menjadi kehendak Tuhan dan menjadi perintah Tuhan. Hubungan akan selalu menentukan dengan siapa kita dekat. Semakin hangat hubungan itu, semakin tentunya kita akan menjadi semakin dekat dengan orang itu. Kalau hubungan itu semakin dekat dan semakin hangat, maka yang receh-recehan itu terjadi. Makanya saya pernah sampaikan ini, apa yang receh itu penting. Coba ngomong kanan kirimu, yang receh itu penting bro. Receh-receh itu penting. Kalau kita hubungan kita semakin dekat, makin hangat, yang kita obrolin apa sih? Receh-receh semua. Ngalor ngidul orang bilang, dari A sampai Z kita obrolin aja di situ. Kenapa? Karena kita dekat. Coba kalau saudara baru ketemu orang yang baru saudara kenal. Dan Anda lupa siapa dia dan Anda mulai receh-recehan gitu sama dia. Kan orang dulu kenapa baru kenal udah receh banget nih orang. Semakin kita dekat, semakin kita hangat, yang receh-receh itu semakin penting. Buat saya semakin banyak hal yang nggak penting diobrolin justru semakin bagus. Karena kalau hanya yang diobrolin aja yang penting, berarti hubungan Anda sebatas formalitas. Saya cari saudara, saya cari pemimpin saya cari pastor saya kalau ada yang penting aja. Kalau nggak penting saya nggak cari. Itu bukan hubungan yang hangat. Hubungan yang hangat itu yang receh-receh kita bicarakan. Esensi dari hubungan yang hangat adalah, saudara catatnya ada 5 hal. Singkat aja saya share. Yang pertama adalah trust. Ada kepercayaan di situ. Yang kedua adalah love and caring. Ada kasih, ada kepedulian di situ. Yang ketiga adalah mutual respect and honoring. Ada saling menghormati, saling honor satu dengan lainnya. Yang keempat, hubungan yang hangat itu terjadi kalau ada pure motif. Saya bangun hubungan karena ada motivasi yang murni. Yang kelima adalah good communication, adalah komunikasi yang bagus. Komunikasi yang lancar. Bukan hanya, tadi saya katakan, bukan hanya bicara pada saat-saat penting, tapi pada saat-saat gak penting. Pada saat-saat yang receh-receh itulah kita bisa sharing, kita bagikan, kita ketawa, ketiwi. Itu membuat hubungan menjadi hangat. Saudara ingat ini, kalau kita kumpul sama orang, kalau gak ada ketawa di situ, stres. Tapi kalau kita lagi kumpul, rame, haha, hihi, ngakak, cerita yang lucu, itu yang membuat hubungan menjadi hangat. Itulah komunikasi yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat home itu menjadi sebuah home? Menjadi diri sendiri. Ketika hubungan menjadi hangat, ketika kita semakin terbuka, kita menjadi diri kita sendiri. Apa adanya, asli, nggak jaim-jaim. Di rumahlah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nggak pakai make up, nggak pakai dandanan, nggak pakai topeng-topengan, menjadi asli, tampil apa adanya. 2 minggu lalu saya bagikan pesan ini, jadilah asli, jadilah dirimu sendiri. Jangan kalau ketika ketemu pemimpin, ketemu pastor, tadinya huhahaha, tiba-tiba pastor masuk. Dinamikanya langsung berubah. Are you with me? Jadilah dirimu sendiri. Saya nggak bilang bahwa saudara harus jadi urakan orang, enggak. Tapi jadilah diri sendiri. Asli itu artinya orang yang sama, menjadi orang yang sama, baik di luar, di dalam gereja, mau di keluarga, di kantor, di
di bisnis, dimanapun, dengan siapapun, orang yang sama. Apa adanya. Kenapa orang takut untuk menjadi apa adanya? Karena takut ditolak. Takut diterima, aduh gereja ini diterima gak ya kalau gue begini ya? Nggak, tadi udah dijelasin dari awal yang pertama. Diterima apa adanya. Bisa katakan amin? Kalau kita menjadi asli, menjadi otentik, menjadi apa adanya, maka kita bisa menjadi relevan dengan orang lain. Menjadi relate dengan orang lain, menjadi terhubung dengan orang lain. Orang lain melihat kita juga adalah manusia. Jadilah manusia. Yang bisa sedih, yang bisa marah, yang bisa kecewa, yang bisa menangis, yang bisa salah, melakukan kesalahan, yang bisa nggak tahu, karena nggak banyak hal yang kita tahu, yang bisa saja mungkin melukai orang lain tanpa sengaja. Jadilah manusia. Pastor juga manusia, pemimpin juga manusia. Dan nggak ada sama sekali kewajiban bahwa kita harus terlihat sempurna di dalam gereja. Nggak ada aturannya. Nggak ada firmannya bahwa hendaklah kamu menjadi sempurna ketika kamu datang ke rumah Tuhan. Nggak ada ayatnya. Jadilah apa adanya. Coba kita perhatikan apa yang Yesus, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, sesaat sebelum dia ditangkap untuk disalibkan. Matius 26 ayat 37-38 dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Lalu dia menyuruh Yakobus dan Yohanes, yaitu kedua anak Zebedeus, dan Petrus ikut bersamanya. Waktu itu Yesus merasa sangat sedih dan hatinya sangat tidak tenang. Lalu dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus denganku sambil berdoa. Dia mengungkapkan keadaannya pada waktu itu. Yesus mengungkapkan perasaannya pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia merasa sangat sedih. Sangat tidak tenang hatinya. Seperti mau mati rasanya. Bahkan dia meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk tetap tinggal bersama dengan dia dan berjaga-jaga menemani Yesus sambil berdoa. Yesus apa adanya. It's okay not to be okay. Dan kita bisa share dengan support system kita. Aku ini lagi gak oke nih. Please help me. Tolong saya. Kalau kita merasa perlu ditolong, harusnya kita tanpa malu dan ragu kita minta pertolongan. Jangan malu kalau punya pergumulan. Jangan malu kalau punya beban dan masalah. Kenapa? Karena semua orang mengalaminya. Dan Tuhan bisa pakai gerejanya untuk menjadi saluran, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan buat saudara. Pada saudara membutuhkan pertolongan, saudara gak jadi diri saudara sendiri, dan saudara butuh pertolongan, saudara diem aja, gak pernah terbuka, maka pemulihan, terobosan sulit terjadi. Bahkan nasihat, hikmat yang bisa kita terima dari teman-teman yang lain, itu tidak kita terima. Karena mungkin di antara kita semua ada yang punya pergumulan yang sama yang lagi saudara alami, dia sudah pernah alami dan dia pernah lewati itu. Dan itu kita butuhkan untuk menolong kita. Saya pikir bahwa 10 tahun perjalanan gereja ini sudah lumayanlah cukup waktu untuk bisa melahirkan orang-orang yang lebih dewasa, yang punya hati untuk menolong orang-orang yang lain. Pastor Andy Stanley dia ngomong begini, acknowledging what you don't know and asking for help is not weakness, it's maturity. Mengakui apa yang kita tidak tahu dan meminta bantuan atau pertolongan itu bukanlah kelemahan, itu adalah kedewasaan. Pada saat kita nggak tahu, pada saat kita butuh bantuan, kita ngomong sama orang, kita sharing sama orang, itu bukan kelemahan, itu adalah sebuah kedewasaan. Katakan amin. Kesimpulannya hari ini,
Buat saudara yang belum punya rumah rohani atau keluarga rohani, saya mau katakan gereja ini jauh dari sempurna. Dan gak ada juga gereja yang sempurna. Dan selalu akan terlihat kekurangan dan kelemahan. Jangan mencari gereja yang sempurna. Tadi saya katakan kita pengen melihat yang sempurna, kita menuntut sesuatu yang sempurna, padahal kita sendiri pun tidak sempurna. Kita gak akan pernah ketemu gereja yang sempurna. Jika saudara hari ini belum ketemu rumah dan keluarga rohani, tanya sama Tuhan, apakah ini rumah rohani saya? Di mana saya bisa dibangun, didewasakan, di mana saya bisa bertumbuh, di mana saya bisa menghasilkan buah. Kalau saudara sudah melihat dan merasakan bahwa, oke, this is it. Inilah rumah yang Tuhan taruh. Tertanamlah. Mau didewasakan, mau menjadi bertumbuh, mau dimuridkan. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sehingga makin hari kita makin serupa dengan gambaran Yesus. Jika bukan gereja ini, that's okay. That's okay. Saya selalu ngomong dari tahun-tahun sebelumnya kalau bicara tentang topiknya tentang gereja. Kalau saudara tidak merasa bahwa kayaknya bukan ini rumah saya, that's okay. Tapi saudara harus temukan gereja lain di mana saudara bisa tertanam di situ. Saudara bisa menyebut home sweet home, this is my home, this is my family. Dimanapun, di kota Balikpapan ini. Saya pernah bicara hal ini berapa tahun lalu, orang tuh feedback kasih saya. Kok pastor ngusir saya? Enggak, saya enggak ngusir. Jangan salah tangkap ya, saya enggak ngusir. But, kalau saudara merasa bahwa this is not your home, temukan. Karena firman Tuhan, saudara harus kembali ke rumah Bapa, keluarga rohani di mana saudara harus ada di situ. Jangan jadi orang perantauan, jangan jadi orang yang anak-anak yatim di mana saudara gak punya rumah seperti orang-orang yang besar di jalanan. Yang mengerti katakan amin. Don't just go to the church, but be the church. Jangan cuma sekedar datang ke gereja, tapi jadilah gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja itu bicara tentang orang. It's a person. Gereja itu gak pernah bicara soal bangunan, bicara soal tentang gedung, tempat di mana kita bisa kunjungi setiap hari Minggu. No. Saya sharing di sini supaya kita sebagai GKS Balikpapan punya terminologi, punya definisi yang sama tentang gereja. Church is people. Makanya saya selalu ngobrol, gerejanya di mana? Kalau bicara itu tentang gedung gereja, saya akan ngomong, gedung gerejanya di mana? Supaya definisinya clear. Saya kalau ngobrol sama Boy gitu, Boy, gedung gerejanya di mana? Saya pakai kata gedung. Karena memang gedung sama gereja dua hal yang beda. Kalau saudara baca kembali ke perjanjian baru, gereja itu eklesia bicara tentang people. Gak pernah bicara soal tempat. So jangan jadi lone ranger, jangan jadi menyendiri. Kita gak pernah didesain untuk sendirian. Buat jemaat GKS, buat home member, buat builders, buat leaders. Listen to this. Kita syukuri 10 tahun perjalanan kita sebagai gereja Tuhan. Don't take it for granted. Jangan anggap sepele. Jangan, udahlah. Anggap enteng, anggap biasa-biasa aja. Saya encourage setiap saudara, ambil next step. Langkah berikutnya dalam my spiritual journey. Supaya saudara mau berubah dari waktu ke waktu. Supaya saudara terus mau dimuridkan. Bersiap untuk menjadi pemimpin yang memuridkan orang lain. Kemarin waktu di corporate prayer, saya sampaikan bahwa kita GKS Balikpapan tidak dipanggil hanya untuk datang ibadah hari Minggu. Kita dipanggil untuk punya hidup di mana Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan kita memengaruhi dunia.
dengan menjadi apa? Menjadi murid terlebih dahulu. Kita nggak didesain cuman, oh tiap minggu datang aja ibadah. Kita sebagai gereja, sebagai penyelenggara ibadah. Bukan hanya itu. Artinya saudara tangkap di dalam mindset saudara, kalau saya planted di gereja ini, saya tidak hanya diharapkan hanya datang ibadah hari Minggu. Tapi saya diharapkan untuk tertanam. Saya bisa dimuridkan, saya bertumbuh, saya didewasakan. Saya menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sehingga sampai satu hari Tuhan pakai hidup saya untuk memuridkan orang lain. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa memberikan penerimaan yang penuh pada setiap orang. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak setujui, yang nggak sama dengan kita. Kita bisa harus menjadi orang yang bisa membangun hubungan yang hangat dengan orang lain. Welcoming people. Bangun hubungan satu dengan yang lainnya. Kita bisa menjadi orang yang asli. Saya sungguh berdoa di dalam gereja ini, kita jadi asli. Jadilah asli. Karena ini rumah, jadilah asli. Kalau saudara baru datang, that's okay, masih takut, masih ragu untuk terbuka. Tapi kita yang udah di sini, make sure kita asli apa adanya. Orang lihat kita, lihat what they see, what they get. Dan kalau kita benar-benar melakukan ini, saya percaya, saya yakin gereja ini akan menjadi home bagi banyak orang yang sedang saat ini mencari-cari rumah rohani dan keluarga rohani. Building is a building. Sebagai penutup, home is a home. Ada sebuah quote yang saya ambil, saya katakan seperti ini: we can lead a growing church in a dying building, or a dying church in a great building. Kita bisa memimpin gereja yang bertumbuh di dalam gedung yang mati mungkin. Mungkin gedungnya jelek. Ya puji Tuhan hari ini kita bisa punya tempat yang baik. Atau kita bisa memimpin gereja yang mati, tapi gedungnya hebat. Kita mau jadi gereja yang bertumbuh, tentunya dengan bangunan dan gedung yang mendukung. Buildings don't reach people. People reach people. Gedung gak menjangkau orang. Oranglah yang menjangkau orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi gereja yang hanya berharap bahwa oh gedung gue bagus kok, orang pasti datang ke gereja. No. Building gak reaching out people. People reaching out people. Orang yang reach out orang lain. Amin. You don't take for granted karena oh gedung bagus di mall. Jadi udah kalau gitu saya gak perlu reach out lagi, saya gak perlu jangkau orang. Atau juga orang datang sendiri, no. Karena gedung gak pernah reach out orang. Yesus gak pernah suruh gedung untuk reach out orang. Yesus suruh Anda dan saya, saudara dan saya, untuk reach out orang lain. Amin. So people is our focus. God bless you. Happy anniversary buat kita semua. Amen. Hai Zion. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dengan pesan yang diberikan Pastor hari ini? Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Kami percaya itu memberkati kita semua di tempat ini, bahkan mengingatkan kita bahwa pentingnya tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Karena tidak ada yang namanya pertumbuhan tanpa tertanam. Dan kami juga mengingatkan bahwa home itu bukan berbicara mengenai bangunan, tetapi home itu berbicara mengenai diri kita sendiri. I'm home. Rumah adalah tempat di mana kita bertumbuh, kita belajar, dan mengalami pengenalan pribadi akan Tuhan. Di dalam rumah kita juga mengalami pertumbuhan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita bisa dimuridkan dan kembali untuk memuridkan. Anyway, Sunday service kali ini sangat spesial karena kita sedang merayakan 10th anniversary GKS Balikpapan. Kita berikan aplaus. Ya, jadi kita berharap juga ibadah kali ini nggak cuma sekedar ibadah biasa, ibadah perayaan, tapi bisa menjadi ajang untuk Roh Kudus bekerja mengetuk setiap hati yang ada bahwa kita harus tertanam di gereja lokal. Dan tadi juga kita udah
lihat ya testimoni dari beberapa orang yang udah lumayan lama tertanam. Ada Civero, ada Kailin tadi, hai Kailin. Ada Kalva sama Kak Arthur juga. Gimana perjalanan kehidupan kerohanian mereka tuh selama tertanam di gereja ini. Anyway, di sini ada Pomo. Kita mau nanya nih, Pomo udah berapa lama di GKS nih? Dari 2016. Oke. Cukup lama ya. Lama, Kita lumayan. 5 tahun ada di gereja ini. Dan karena tema kita kali ini adalah I'm Home, apa sih yang bikin Pomo tuh mutusin bahwa oke, GKS adalah my home church? Gugup ya. Kenapa aku memilih GKS sebagai rumah? Karena di GKS aku pribadi mengalami yang namanya diterima apa adanya. Tapi nggak hanya nggak sampai cuma diterima apa adanya ya. Tapi di tempat ini aku sendiri merasa dibentuk dan diperlengkapin. Bahkan di dalam proses perjalanan dari tahun 2016 sampai saat ini, sampai bisa berdiri di tempat ini, kadang-kadang ada banyak hal yang aku perbuat, kadang salah. Tapi di tempat ini aku nggak dibiarin, tapi malah disupport kembali, didoakan kembali, dan ditarik untuk kembali pulang ke rumah. Itu yang membuat aku, oke, ini rumah, dan aku akan tetap di sini. Wow, dan semoga kesaksian dari kita memberkati saudara semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan, mendoakan, memberikan ucapan kepada kami Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Dan mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Saya Pastor Juan Mogi ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-10 untuk GKS Balikpapan. Selamat juga untuk Pastor Daniel Wirawan dan juga Pastor Yuli. Saya berdoa biar GKS Balikpapan terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang menyenangkan Tuhan. Jadi pengaruh, jadi garam dan terang bagi kota, bahkan bagi bangsa. Ada favor Tuhan yang baru, ada hikmat, ada tuntunan, ada arahan yang spesifik dan tajam dari Roh Kudus. Sehingga tahun-tahun ke depan menjadi tahun-tahun yang luar biasa. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Pastor Daniel Wirawan dan semua teman-teman di GKS Balikpapan, selamat ulang tahun yang ke-10. Sudah 1 dekade dilewati dengan kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti sampai akhir zaman. Dan saya terus berdoa supaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan terus maju di dalam Dia. God bless you all dari saya, Semi Hartanto, dan ISGF Bandung. Hello, Pastor Daniel and Yuli. Congratulations for the 10th anniversary of GKS Balikpapan. Doa saya di usia yang ke-10 ini merupakan anugerah Tuhan dan kesempatan yang luar biasa untuk Anda bersama-sama dengan seluruh jemaat mengenal isi hati Tuhan, membangkitkan para pemimpin, bahkan memberi dampak yang luar biasa bagi kota dan bangsa kita. So, once again, happy anniversary and God bless you. Ya, Shalom, saya Chandra Sujaya dari Gereja ICC Bandung mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan yang ke-10. Untuk Pastor Daniel dan Ibu Yuli, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan untuk Gereja GKS Balikpapan akan terus Dia kerjakan sampai kepada hari Kristus Yesus, dan jemaat terus makin bisa berakar di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan berbuah banyak untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Happy 10th anniversary untuk GKS Balikpapan, untuk Pastor Daniel dan Pastor Yuli. I just want to tell you that you have done a great job in Balikpapan. Ada satu pesan yang saya dapat untuk gereja GKS Balikpapan, Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa kami dari Jakarta adalah supaya GKS Balikpapan terus dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan surga melalui kuasa yang bekerja di dalam Anda. God bless you and happy anniversary. We love you. Halo semuanya, kepada Pastor Daniel dan juga Yuli dan segenap jemaat di GKS Balikpapan. Saya Caleb dan Feby dari Gereja Mawar Sharon Surabaya. Kita tahu kita belum pernah mengenal Anda secara fisik, tapi kita mendengar begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi di antara GKS Balikpapan, dan kita sungguh sangat excited akan musim baru yang Anda akan
masuki, di mana kita percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan akan lakukan lebih banyak lagi perkara-perkara luar biasa melalui gereja kalian. Dan hari ini kami bersama-sama dari bottom of our heart ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 GKS Balikpapan. God bless you. Pastor Daniel, Ibu Yuli, dan seluruh jemaat GKS Balikpapan, saya ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-10. 1 dekade Tuhan menyertai dan memakai kalian di Balikpapan. Saya percaya dekade berikutnya akan jadi dekade pertumbuhan, dekade pelipat kali gandaan, dan dekade percepatan. Ya, saya mendorong Tuhan akan mempertajam visi kalian dan akan memakai kalian dengan luar biasa menjangkau kota Balikpapan untuk Kristus dan sekaligus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerajaan Tuhan dilebarkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Happy anniversary. Saya Andi S. Setiawan dari CLCC Bandung. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GKS Balikpapan. Ada banyak gereja bisa punya fasilitas yang baik, ada banyak gereja bisa punya materi yang bagus, ada banyak gereja bisa menyusun pendeta-pendeta pengkhotbah yang hebat-hebat. Tapi hanya sedikit gereja yang bisa betul-betul punya hati untuk mau berjalan dan melakukan hidup di dalam firman Tuhan. Saya harap GKS Balikpapan bisa menjadi salah satu dari gereja yang seperti itu. Tuhan memberkati. Happy birthday GKS Balikpapan, selamat ulang tahun yang ke-10, luar biasa. Selamat buat Pastor Daniel Wirawan, Bu Yuli, seluruh pimpinan dan seluruh jemaat di GKS Balikpapan. Saya percaya dalam 10 tahun ada begitu banyak Tuhan sudah bekerja. So ada satu lagi dasawarsa ke depan, Tuhan mau pimpin GKS menjadi dampak, menjadi terang di kota, di komunitas di mana Anda berada. Jadi berkat, tetap maju, tetap bergairah. Sekali lagi, happy birthday. God bless you. Saya Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat Gereja Kemuliaan Sion di Balikpapan. Kepada Bapak Pendeta Daniel dan Yuli Wirawan dan semua tim kepemimpinan yang ada di GKS Balikpapan, saya ucapkan selamat. Selamat untuk apa yang sudah kalian berikan, komitmen dan kecintaan kalian kepada gereja Tuhan dan kepada umatnya. Saya berterima kasih untuk apa yang sudah kalian tunjukkan. Saya berdoa agar ke depan kalian semakin berakar, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam Tuhan. Bersama-sama kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dan kerajaannya. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, Glory Zion Church. My wife and I, together with the family of GCC, would like to greet you and congratulate you on your 10th anniversary. We are always proud of you, especially Pastor Daniel, Pastor Yuli, for all the hard work that you have put in. To have a couple of pastors like you, it is a blessing for any church. We always remember your warm excitement, hospitality, love and fellowship when we were with you. Now on this 10th anniversary, I'd like to read Psalm 132 verse 13, which I believe this is the word of the Lord for you. It says, "For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his habitation." And this is what the Lord is saying. I have chosen you as a special house, as a special family. And he is saying, I will dwell in your midst in a very special way too. So have a wonderful celebration. Have a magnificent 10th anniversary. Congratulations. Kami mengundang untuk Pastor Daniel Wirawan beserta Cik Yuli untuk bisa maju, dan juga kepada Pastor Christopher dan kepada Pastor Jennifer untuk bisa maju ke depan. Kami juga mengundang kepada mewakili leaders dan builders GKS Balikpapan. Yang pertama Ci Vero sebagai Care Group Head. Yang kedua ada Kanensi Moaya selaku Generation Group Head beserta dengan Bang Niko Sutumeang. Dan yang terakhir Pak Boy Wahyu bersama dengan Ibu Sukma selaku Creative Group Head. Dan kami juga mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Selanjutnya kami mempersilakan kepada Pastor Christopher
untuk boleh berdoa untuk Pastor Daniel dan Ce Yuli selaku Vision Keeper di gereja ini, juga turut berdoa untuk semua builders, leaders, dan jemaat Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk ulang tahun yang ke-10 untuk GKS Balikpapan. Dan saat ini saya ada satu pesan buat gereja ini, khusus Pastor Daniel dan Pastor Yuli. Firman Tuhan berkata tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Tuhan, sia-sialah mereka yang membangunnya. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ayat tadi adalah seperti yang Anda katakan tadi, bahwa gereja bukanlah bangunan, kitalah gereja Tuhan. Ketika kita menerapkan prinsip kerajaan sorga, membangun anak-anak dalam rumah ini, membangun rumah Tuhan, Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa gereja ini akan Tuhan pakai untuk mengubah kota di Balikpapan melalui anak-anak yang tertanam dalam rumah ini. Anda akan mulai melihat hikmat Tuhan, prinsip firman Tuhan, prinsip kerajaan sorga, sehingga Anda akan Tuhan pakai untuk menjadi gereja yang mengawal kota. Kota adalah tempat di mana anak-anak dilepaskan, dan firman Tuhan berkata secara pasti, ketika Anda menerapkan prinsip firman Tuhan ini, anak-anak yang tertanam dalam rumah ini, mereka akan menemukan restnya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kepastian dari Tuhan, karena di sana kerajaan Allah akan dinyatakan melalui gereja ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap tim yang ada, setiap tim pengembalaan yang Pastor Dan dan Pastor Yuli pimpin. Biarlah mereka boleh terus mencetak atau menduplikasikan anak-anak yang membawa visi dan hatimu untuk kota ini. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi namamu. In Jesus' mighty name we pray. We bless the church. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Terima kasih kepada Pastor Chris yang sudah berdoa bagi gereja ini. Sebelum kita masuk pada acara pemotongan kue, kami mempersilakan untuk sesi foto bersama dan kepada tim fotografer untuk bisa membantu sesi foto ini. Oke, baik. Lilin udah nyala, berarti harus ditiup, bener ya? Tapi karena kita lagi COVID, oke, dikipas berarti ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau biasanya kita di acara ulang tahun, setiap kali selesai tiup lilin biasanya ada potong kue dan akan ada yang dapat first cake. Nah, karena kita lagi pandemi jadi nggak ada suap-suapan, diganti dengan pembagian kue yang akan dibagikan oleh Pastor Daniel dan Ce Yuli. Pembagian kue yang pertama. Oke, potong dulu berarti. Oke, kita hitung bersama ya.
Oh, mau foto dulu. Oke, kita ada foto dulu. Ya, baik. Potongan kue pertama akan diberikan kepada Pastor Christopher Sumasto bersama dengan Bu Jennifer. Potongan kedua akan diberikan kepada Cevero. Dan yang ketiga buat Kanensi dan Bang Niko. Dan potongan kue terakhir akan diberikan kepada Pak Boy dan juga kepada Bu Sukma.